Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, di pagi ini kita dipertemukan dalam ruang saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Kita akan memulai rutinitas kita hari ini. Kita mengawali dengan memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan. Pagi ini kami datang dengan segala ucapan syukur kepadamu atas apa yang Tuhan perbuat sungguh sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami akan bangun untuk memulai kehidupan kami di hari ini. Namun kami sadar, kami penuh keterbatasan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Mari Roh Kudus urapi kami untuk memahami kehendak daripada firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia untuk dijamah firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku dan pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Tema bacaan kita pada pagi hari ini yaitu sukacita melayani Tuhan. Sende penombai puang. Ada orang Israel yang menganggap sia-sia beribadah kepada Tuhan. Mereka mengkritik Tuhan karena merasa tidak untung jika beribadah kepadanya. Tuhan berkata, kata-katamu sangat kasar terhadap aku. Mereka sangat menginginkan keuntungan langsung. Mereka berpikir bahwa melayani Tuhan dapat menghasilkan kekayaan secara langsung. Itulah orientasi pelayanan Tuhan mereka dan kemakmuran orang fasik mengecewakan mereka. Pengabdian tulus dan murni dimulai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bandingkanlah kelompok yang disebutkan dalam ayat 16-18 dengan kelompok yang disebutkan dalam ayat 13-15. Kelompok pertama, ayat 13-15 mengkritik Tuhan. Sementara kelompok kedua, ayat 16-18 memuji namanya. Kelompok pertama berujar kasar kepada Tuhan. Sedangkan kedua mengucapkan kata yang membesarkan hati tentang Tuhan. Kelompok kedua tidak frustasi dengan harapan yang tidak terpenuhi, melainkan pada kemuliaan Tuhan. Lalu, apa motivasi kita melayani Tuhan?
Apakah kita yakin bahwa melayani Tuhan akan membuat kita menjalani hidup mudah dan nyaman? Apakah kita melihat Tuhan menjawab semua keinginan kita? Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri? Pengabdian yang sedemikian adalah salah satu alasan mengapa banyak orang dengan cepat meninggalkan iman dan gereja. Mereka mementingkan diri sendiri dan segera menjadi kecewa. Banyak yang tidak pernah kembali ke gereja karena sia-sia saja melayani Tuhan. Apa untungnya? Jika motivasi kita adalah kemuliaan Allah, kita akan hormat kepadanya dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan tidak memanggil pelayan upahan, tetapi memanggil para hamba. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak tawar-menawar pelayanan kita. Sebaliknya, pelayanan itu di bawah otoritas Tuhan, dan ialah yang memelihara hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas hikmat pengajaran dan penghiburan yang Engkau telah sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang kami baca hari ini menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami, agar dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar atau pembaca firman. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami hendak membawa orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau telah memberkati mereka dengan umur panjang dan pengalaman hidup yang berharga. Kami mohon ya Tuhan agar selalu menyertai mereka di masa-masa ini. Berikanlah mereka kesehatan, tubuh dan pikiran yang sehat. Lindungi mereka ya Tuhan dari segala macam penyakit dan kelemahan. Serta hiburkan mereka Tuhan dengan damai dan sukacita. Tolong mereka ya Tuhan agar tetap merasakan kasih-Mu setiap hari. Dan jadikanlah masa usia indah ini mereka penuh berkat dan berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan Bapa dalam surga, saat ini juga ya Tuhan kami hendak berdoa ya Tuhan. Untuk kami bersyukur untuk anak-anak kami yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada mereka untuk belajar. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat, kecerdasan dan kepintaran. Tolong mereka ya Tuhan untuk memahami pelajaran dengan baik dan menggunakan pengetahuan yang diterima untuk kebaikan. Bimbing mereka ya Tuhan menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan menghormati orang-orang di sekitarnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin dan pemerintah kami di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menetapkan mereka untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang penuh integritas kepada para pemimpin kami. Tuntun mereka ya Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, agar mereka selalu mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan juga yang Engkau berikan. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu atas keluarga kami. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kasih, dalam kesabaran. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala macam perselisihan. Berikanlah kami kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera dalam setiap anggota keluarga kami, Tuhan. Bapa dalam surga, ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap situasi. Terlebih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat kepadamu. Ya Tuhan, ajar kami untuk menyerahkan seluruh rencana, harapan, dan masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan, jika ada rekan-rekan atau orang di sekitar kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan,
kami percaya Tuhan Engkau adalah dokter yang tak terkelihatan, yang mampu menyembuhkan segala bentuk macam penyakit. Engkau yang menciptakan tubuh kami dengan sempurna, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mampu memulihkan segala bentuk penyakit. Kami menyerahkan seluruh proses pemulihan ke dalam tangan-Mu, dan mohon agar nama-Mu dimuliakan melalui kesaksian kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat mereka. Bimbinglah mereka ya Tuhan dalam setiap usaha dan langkah yang mereka ambil. Berikan hikmat Tuhan di dalam mencari pekerjaan dan keyakinan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Kiranya Engkau berikan pekerjaan yang sesuai ya Tuhan atas kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap langkah kami, terangi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.